Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairisma Ramadhani. Saya dari kelas 5A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis galat. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas lebih lanjut tentang galat, tentang analisis galat dalam pengukuran, baik itu dia definisi, jenis-jenis sumber, faktor yang mempengaruhi, serta metode evaluasinya. Nah, kita masuk ke dalam tipe galat dalam pengukuran. Nah, tipe galat dalam pengukuran ini ada 3. Yang pertama galat sistematis, galat acak, dan yang terakhir itu ada galat kasar. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah galat sistematis. Nah, galat sistematis itu adalah galat yang konsisten dan dapat diprediksi seperti kesalahan kalibrasi alat atau kesalahan bacaan. Nah, dapat kita lanjutkan lagi, pengertian galat sistematis ini adalah kesalahan yang dalam pengukuran dia dapat diprediksi. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti alat ukur yang tidak berkalibrasi dengan benar, dan ada juga kesalahan metode pengukuran yang tidak tepat atau dia dapat mempengaruhi lingkungan yang konstan. Nah, jenis-jenis galat sistematis ini yang pertama itu ada galat alat. Nah, pengertian dari galat alat ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh ketidakakuratan alat ukur. Misalnya, itu ada timbangan yang tidak berkalibrasi dengan benar akan memberikan hasil yang selalu lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya. Nah, terus jenis galat sistematis yang kedua itu adalah galat metode. Yang artinya itu adalah kesalahan yang muncul dari cara pengukuran yang digunakan. Contohnya, jika metode pengukuran tidak sesuai dengan standar, hasil yang diperoleh akan selalu menyimpang dari nilai yang benar. Terus jenis galat sistematis yang selanjutnya itu adalah galat lingkungan. Nah, kesalahan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak stabil atau tidak terkontrol seperti suhu, kelembapan, atau tekanan atmosfer yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran secara konsisten. Nah, dari faktor-faktor galat sistematis ini ada dampak dari galat sistematis, yaitu adalah ketidakakuratan data. Galat sistematis ini dapat menyebabkan data yang diperoleh tidak akurat, yang dapat mempengaruhi analisis keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut. Terus ada juga kesalahan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian, galat sistematis ini dapat mengarah pada kesimpulan yang salah yang dapat merugikan kredibilitas penelitian. Nah, ada juga dampak pengaruh pada keputusan. Dalam bidang industri atau bisnis, keputusan yang diambil berdasarkan data yang terpengaruh oleh galat sistematis dapat mengakibatkan kerugian finansial atau kesalahan strategis. Nah, gimana cara kita mengurangi galat sistematis itu? Yang pertama itu ada kalibrasi alat atau melakukan kalibrasi secara rutin pada alat ukur untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil pengukuran. Terus kita menggunakan metode yang tepat, memilih metode pengukuran yang sesuai dan teruji untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Terus kita juga bisa mengontrol lingkungan. Dengan mengontrol kondisi lingkungan saat melakukan pengukuran untuk meminimalkan pengaruh faktor eksternal. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya itu adalah tipe galat dalam pengukuran, yaitu adalah galat acak.
Galat acak ini adalah galat yang tidak dapat diprediksi, seperti fluktuasi lingkungan atau variasi proses. Nah, galat acak ini merupakan kesalahan yang terjadi dalam pengukuran yang bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Kesalahan ini muncul dari berbagai faktor yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi hasil pengukuran secara signifikansi. Berikut adalah penjelasan rinci tentang mengenai galat acak, termasuk penyebab, karakteristik, dampak, dan cara mengatasinya. Nah, definisi lanjutan dari galat acak ini adalah variasi dalam hasil pengukuran yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor sistematis. Ini berarti bahwa kesalahan ini tidak dapat mengikuti pola tertentu dan dapat bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran lainnya. Nah, galat acak ini sering sekali diakibatkan oleh fluktuasi kecil dalam kondisi pengukuran. Nah, kita masuk ke yang kedua, itu apa sih penyebab galat acak? Penyebab umum galat acak itu adalah 1. Ketidakstabilan alat ukur. Perubahan kecil dalam kalibrasi untuk kondisi alat pengukuran dapat menyebabkan variasi dalam hasil. Yang kedua itu ada variasi lingkungan. Faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan tekanan atmosfer dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Terus, galat acak ini juga dapat kesalahan manusia. Perbedaan dalam cara pengamat melakukan pengukuran, seperti waktu pengukuran atau teknik yang digunakan. Yang terakhir itu ada fluktuasi acak. Proses fisik atau kimia yang intrinsik dapat menyebabkan variasi yang tak terduga. Terus yang ketiga itu ada karakteristik galat acak. Yang pertama itu tidak terduga. Galat acak dapat memiliki pola yang konsisten dan dapat bervariasi secara acak. Terus yang kedua ada distribusi normal. Dalam banyak kasus, galat acak cenderung terdistribusi normal, terutama jika jumlah pengukuran cukup besar atau berdasarkan teorema limit pusat. Terus selanjutnya dapat diminimalkan. Meskipun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, galat acak dapat meminimalkan dengan melakukan pengukuran berulang. Yang keempat, ada dampak dari galat acak. Yang pertama itu pasti ketidakpastian dalam data. Galat acak ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hasil analisis yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil berdasarkan data. Terus ada pengaruh pada analisis statistik. Galat acak dapat mempengaruhi estimasi parameter statistik seperti rata-rata dan deviasi standar, serta dapat mempengaruhi hasil uji hipotesis. Terus yang selanjutnya itu kualitas data. Meningkatkan galat acak dapat menurunkan kualitas data dan keandalan kesimpulan yang diambil data tersebut. Kita masuk ke tipe galat dalam pengukuran yang itu adalah galat kasar. Nah, galat kasar ini yang disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti pembaca yang keliru atau kesalahan prosedur. Baik, kita lanjut ke materi yaitu galat kasar. Nah, apa sih pengertian galat kasar itu? Galat kasar itu merupakan jenis kesalahan dalam pengukuran atau eksperimen yang diakibatkan oleh faktor-faktor ekstrim yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, atau karena kesalahan manusia. Nah, galat ini biasanya menghasilkan data yang sangat berbeda atau menyimpang dari nilai yang diharapkan atau hasil pengukuran lainnya sehingga mudah dikenali. Nah, ciri-ciri galat kasar itu ada yang pertama penyimpangan besar, terus tidak konsisten, bersifat non sistematis.
Nah, penyebab galat kasar ini ada kesalahan manusia. Terus salah membaca skala alat ukur, salah membaca data, kekeliruan dalam prosedur pengukuran atau percobaan. Terus ada kondisi lingkungan. Terus ada juga kerusakan atau malfungsi alat. Terus ada contoh dari galat kasar itu adalah dalam eksperimen fisika, seorang siswa salah membaca alat ukur sebagai 100 derajat Celcius, padahal seharusnya 10 derajat Celcius. Saat mencatat waktu reaksi dalam percobaan kimia, pengamat keliru menulis 50 detik alih-alih 5 detik. Nah, cara mengatasi galat kasar itu yang pertama mengulang pengukuran, terus menguji keakuratan data, memeriksa alat ukur, terus melatih operator, serta mengeliminasi data yang menyimpang. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah sumber galat acak. Yang pertama ada fluktuasi suhu. Ini suhu lingkungan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan variasi dalam pengukuran. Yang kedua ada getaran dari mesin atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Terus ada elektrostatis, muatan listrik statis dapat mengganggu pembacaan alat ukur elektronik. Yang terakhir itu ada kesalahan pembacaan. Ini merupakan kesalahan manusia dalam membaca skala alat ukur, juga dapat menyebabkan galat acak. Nah, faktor yang mempengaruhi galat itu ada 4. Yang pertama, kualitas alat ukur. Keakuratan, resolusi, dan presisi alat ukur mempengaruhi besarnya galat yang muncul. Terus ada prosedur pengukuran, kesalahan dalam mengikuti prosedur yang dapat menyebabkan galat yang signifikan. Terus lingkungan pengukuran. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan getaran dapat mempengaruhi pengukuran. Terus ada kemampuan pengamat. Terus materi selanjutnya itu ada metode evaluasi galat. Yang pertama analisis statistik, yang kedua kalibrasi, yang ketiga itu adalah analisis ketidakpastian, dan yang terakhir ada pasti kontrol kualitas. Terus ada studi kasus juga analisis galat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah pengukuran berat badan. Galat dalam pengukuran berat badan dapat disebabkan oleh posisi penimbang yang tidak tepat atau kalibrasi timbangan yang tidak akurat. Yang kedua, ada pengukuran suhu tubuh. Galat dalam pengukuran suhu tubuh dapat disebabkan oleh posisi termometer yang tidak tepat atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Terus yang ketiga itu ada pengukuran tekanan darah. Galat dalam pengukuran tekanan darah dapat disebabkan oleh posisi lengan yang tidak benar atau mansel yang tidak pas. Oke, kita lanjut ke contoh soal, yaitu adalah hasil sebuah pengukuran sebuah jembatan itu adalah dengan panjang 9,99 cm. Hasil pengukuran sebuah paku itu sama dengan 9 cm. Jika nilai pengukuran sebenarnya berturut-turut adalah 10.000 cm dan 10 cm. Hitunglah galat mutlak dan galat relatif atau persen dari kedua hasil pengukuran di atas. Nah, yang pertama itu pasti kita cari galat mutlaknya itu. Yaitu adalah dengan kita menggunakan rumus galat mutlak sama dengan kita mencari galat mutlak itu dengan rumus sama dengan adalah galat mutlak itu adalah nilai sesungguhnya dikurang dengan nilai hampiran. Itu sama dengan di mana yang diukur itu adalah sebuah jembatan. Nah, galat mutlaknya itu adalah 10.000 dikurang 99
9.999. Nah, jadi galat mutlaknya itu adalah galat mutlak dari jembatan itu adalah 1 cm. Nah, kalau kita ingin mencari galat mutlak dari paku adalah dengan kita menggunakan yaitu adalah panjang paku ditambah dengan galat mutlak dikurang galat mutlak. Jadi panjang pakunya itu adalah 10 cm, sedangkan galat mutlaknya itu adalah 1 cm. Jadi panjang pakunya itu adalah 9 cm. Nah, tadi kan disuruh mencari galat relatif. Nah, untuk mencari galat relatif itu adalah galat sama dengan 1 per nilai sesungguhnya terus dikali 100%. Nah, jadi galat relatif untuk jembatan itu adalah 1 per 10.000 dikali 100% itu hasilnya adalah 0,01%, sedangkan untuk paku hasilnya adalah 10%. Nah, kesimpulan dari analisis galat ini adalah sangat penting dalam pengukuran ilmiah untuk memahami keakuratan dan ketidakpastian hasil. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.